Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi hari ini. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Materi pembelajaran kita hari ini adalah tema 7 subtema 1 muatan pembelajaran bahasa Indonesia mengenai fabel. Oke, Bu Vidya akan memulainya dari pengertian fabel. Fabel merupakan salah satu bentuk dongeng ya. Artinya cerita yang tidak benar-benar terjadi atau merupakan cerita karangan seseorang. Fabel merupakan cerita pendek yang menceritakan tentang hewan, di mana tokoh-tokoh yang berperan di dalam cerita itu semuanya adalah hewan ya. Di dalam cerita ini, hewan digambarkan bisa berbicara seperti manusia. Ciri-ciri fabel sebagai berikut. 1. Menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. 2. Tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia, misalnya berbicara dan bergerak melakukan aktivitas. 3. Memiliki alur cerita. Alur mundur biasanya digunakan untuk menceritakan cerita zaman dahulu atau masa yang telah lewat. Alur maju digunakan untuk menceritakan kegiatan yang sedang berlangsung serta kelanjutan ceritanya ya. Dan yang keempat, cerita memiliki pesan moral yang disampaikan melalui ceritanya. Selanjutnya, kita akan membahas unsur intrinsik dalam fabel. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra. Unsur intrinsik pada fabel. 1. Nama tokoh dan jenis hewan terdapat dalam fabel. 2. Tokoh tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda. Artinya, setiap tokoh memiliki sifat dan karakter masing-masing. 3. Di dalam fabel harus ada peristiwa penting yang sedang terjadi. Dan yang keempat, pasti memiliki pesan atau nasihat moral yang akan disampaikan melalui cerita ini. Nah, sekarang kita mencoba menemukan isi fabel ya. Yang pertama, kita akan membaca seluruh isi fabel dengan sungguh-sungguh. Kemudian, jangan lupa catat nama tokoh dan sifatnya. Kemudian jangan lupa perhatikan peristiwa yang terjadi di dalam fabel serta pesan moral yang ingin disampaikan dari cerita tersebut. Contohnya seperti ini. Dalam cerita Kancil dan Buaya, siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita dan bagaimana sifat dari tokoh yang diperankan. Misalnya, sifat Kancil sangat cerdik, sedangkan sifat Buaya dia sangat jahat tetapi kurang berakal. Kemudian peristiwa penting yang terjadi ketika Kancil ingin menyeberang dan hendak dimakan buaya, tetapi Kancil mengelabui buaya dengan cara menyuruh buaya berbaris dan menghitungnya hingga dapat menyeberang ke tepian. Nah, pesan moral dalam cerita ini, kita harus selalu menggunakan akal pikiran kita walaupun dalam keadaan yang paling sulit. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan akal pikiran yang sehat. Oke, sampai di sini dulu ya materinya. Kalian bisa mengerjakan tugas yang ada di dalam buku paket pada halaman 4, 15, dan nomor 24. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.